Shalom, halo saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya berharap saat ini saudara tetap sehat dan kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan yang ada saat ini. Nah saudara, saya hendak bersama-sama mengajak kita untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil secara khusus dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pula Tuhan, saat ini kami mau menyediakan waktu kami untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami pun memperoleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini saya membaca bagi kita Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara, saya membawa satu tema dalam perenungan kali ini. Your time is my time. Waktumu adalah waktuku. Saat ini saudara, dalam tema ini, bagaimana cara kita memahami waktumu adalah waktuku, waktunya Tuhan adalah waktu kita. Saudara, saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan dengan berbagai macam keterbatasan. Kita dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Tetapi dalam penciptaan kita, kita pun diberikan sifat kekekalan. Karenanya, kita seringkali ingin melampaui keadaan kita yang hanya sementara di dunia yang fana ini. Nah saudara, kita seringkali menghadapi kehidupan kita, bergumul dengan berbagai permasalahan kita. Kita ingin mengatur waktu kita sebaik mungkin. Kita hendak menjadi tuan atas waktu kita, menjadi tuan atas setiap kehidupan kita. Karenanya itu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali memakai waktu kita dengan kemauan kita, sesuka hati kita. Kapan kita mau piknik, kapan kita mau bekerja, kapan kita mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan semuanya itu terjadi dan terwujud, tentu dengan mudahnya kita akan berkata dan bersuruh kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur atas setiap waktu dan juga kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, waktu yang kita atur tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, apakah saudara dan saya masih sanggup untuk berkata, syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara. Ini yang saya katakan menarik. Bahwa apakah keinginan kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saya sengaja membawa kita dalam satu perenungan dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9 ini, yang mau berkata bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu tidak sama dengan apa yang saudara dan saya kehendaki dalam kehidupan kita. Memang kadang apa yang kita inginkan sesuai, tepat sama sekali. Tetapi ada waktunya, ada kalanya akan berbeda. Nah ini dia, bagaimana kita menyikapi bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tetapi apa yang kita rencanakan belum sama persis dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saat ini saya mau bawa
satu kata, satu singkatan dalam kehidupan kita. NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Tidak ada aksi, hanya ada bicara. Omong doang, omdo. Jadi saudara, saat ini bagaimana sih kita menyikapi saat waktu kita itu kadang tidak sesuai dengan waktunya Tuhan tadi? Apa yang kita inginkan kadang tidak terwujud. Apa yang kita harapkan, kita cita-citakan belum tentu itu dapat terjadi. Tapi saudara, NATO, no action, talk only. Jangan kita menjadi orang yang demikian. Jangan kita hanya menjadi orang yang banyak bicara tetapi minim dan sedikit aksi. Kalau kita hanya banyak bicara tetapi tidak mau bergerak, tidak ada aksi, percuma. Percuma sama sekali. Belum tentu ya kan. Kalau kita misalkan sudah mencapai apa yang kita inginkan, nanti enak saja kita bersyukur. Tetapi saat tidak terwujud, ini salah si A, ini salah si B, ini salah lingkungan, ini salah keadaan. Kita mencari kambing hitam daripada kegagalan dan kesalahan kita. Nah, ini yang tidak baik dan tidak benar. Lalu ujung-ujungnya kalau kita hanya mencari kambing hitam, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan atas ketidakberhasilan, atas kegagalan, atas waktu yang tidak sama dengan yang kita rancangkan. Nah saudara, saat ini kita mau belajar betul-betul, mengenal betul-betul bahwa pribadi Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lebih-lebih saudara dan saya tahu pasti bahwa ia pun rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya saat ini. Itu betul-betul harus kita pahami bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sungguh ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara dan juga saya. Saat ini apabila saudara mengalami pergumulan, apabila saudara mengalami kegagalan, apabila saudara mengalami hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan maunya saudara, jangan saudara jauh dari Tuhan. Jangan saudara menyalahkan siapa-siapa. Jangan juga saudara menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tetapi yang harus saudara lakukan, aksi yang nyata. Dekatkan diri kepada Tuhan. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam rasa syukur. Dan juga saudara harus ingat, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tulus dan juga ikhlas pasti akan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Dan percaya saudara, saat kita menyerahkan waktu kita kepada Tuhan, waktu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan juga saya akan jauh lebih baik saat kita mensyukurinya. Dan saat kita mensyukuri apa yang terjadi, entah itu suka ataupun duka, entah itu sehat ataupun sakit, entah itu hidup dalam pergumulan atau hidup dalam sukacita, percaya akan firman Tuhan ini, bahwa setinggi langit dari bumi, demikian tidak sama apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancangkan dengan apa yang engkau inginkan. Mungkin dunia mampu menutup 1, 10, 100 pintu dalam keberhasilan saudara. Tetapi percaya, Tuhan akan menghendaki apa yang baik dalam kehidupan saudara. Ia mampu membuka 1000 bahkan lebih pintu dalam kehidupan saudara. Dan percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki kecelakaan dalam hidupmu, tetapi Ia merencanakan damai sejahtera dalam hidupmu. Mari saat ini bersama-sama saya dan saudara untuk hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, menyerahkan waktu kita kepada Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu kita. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah Tuhan menolong dan menguatkan kita dengan firman-Nya agar kita mampu bertekun, mampu menghadapi setiap pergumulan yang ada di dunia saat ini. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Saudara, saat ini saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa, menyerahkan setiap pergumulan, menyerahkan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya saat ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami senantiasa terus dapat bersyukur dan berterima kasih Tuhan dalam setiap keberadaan kami,
dalam suka ataupun duka, dalam sehat bahkan dalam sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah aturkan masing-masing dalam kehidupan kami apa yang baik dan apa yang berkenan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu pasti Tuhan, kadang apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kadang kami mulai mencari siapa yang salah dari semuanya ini. Bahkan kadang kami lupa diri kami, bahwa kami adalah ciptaan yang mampu menyalahkan Tuhan sebagai pencipta kami. Kami memohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa kami. Ya Tuhan, kami dalam Yesus Kristus, ajarlah kami untuk mampu menghitung hari-hari kami, menghitung waktu hidup kami, bahwa Tuhan sudah menghendaki yang terbaik di dalam kehidupan kami. Saat kami menghadapi pergumulan, saat kami menghadapi masalah, biarlah ya Tuhan, Engkau pun turut campur tangan di dalamnya mengatasi setiap pergumulan dan permasalahan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami pun juga menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan dimanapun mereka berada, dekat ataupun jauh. Kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu melindungi mereka. Tangan Tuhan akan selalu memberikan mereka perlindungan. Dan ya Tuhan Yesus Kristus, kalaupun banyak saudara-saudari kami yang saat ini juga terpapar COVID-19 ini Tuhan, mereka harus dikarantina, mereka harus menjalani pengobatan, mereka harus menjalani pemulihan. Bahkan mereka yang tidak terkena atau tidak secara positif langsung menjadi penderita COVID-19, Tuhan pun juga Engkau melindungi semua orang yang ada. Agar biarlah ya Tuhan, kami mampu menghadapi pandemi ini, saling berpegangan tangan, bekerja sama, agar kami mampu menghadapi ini semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap hal yang boleh kami hadapi saat ini dan sampai kapanpun juga hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu pasti rencana dan waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini kami, ini keberadaan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa pun juga demikian kami ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.